sih, apapun yang terjadi, mau udah bertahun-tahun syuting juga, pasti hal-hal ini akan terus-terusan terjadi. Kayak hari pertama syuting pasti deg-degan, terus apalagi bener-bener sebenarnya lebih ke deg-degan ya, karena aku sendiri kan udah ngelewatin proses syutingnya sendiri. Justru sekarang karena mau nonton hasilnya, jadi deg-degan banget. Aku pengen tahu cliffhanger-nya apa untuk episode selanjutnya, terus aku pengen tahu setense apa episode hari ini. Jadi bener-bener deg-degan sih, apalagi kan sementara kita syuting di Bajo, penduduk-penduduk di Bajo tuh udah berharap yang kayak banyak ya diekspos Labuan Bajonya gitu. Jadi aku malah penasaran dan sekaligus mengingat-ingat ya suasana di sana, terus senengnya kita liburan sambil syuting sambil kerja. Jadi bener-bener nggak sabar deh. Tetap aja sih, apapun yang terjadi, mau udah bertahun-tahun syuting juga, pasti hal-hal ini akan terus-terusan terjadi. Kayak hari pertama syuting pasti deg-degan, terus apalagi hari ini pertama kali tayang gitu pasti deg-degan, dan euforia itu akan selalu ada, apalagi memang ini passion, ini jiwaku, terus emang aku ada di sini gitu kerjaannya, jadi tetap ada lah euforianya, dan bahkan lebih lagi karena memang comebacknya aku ke TV kan, dan emang bener-bener dibilang spesial karena kali ini disandingkan gak cuma sama Hito, tapi juga sama Steven. Jadi kayak menurut aku luar biasa banget. Dan juga didukung dari skenario yang diadaptasi dari film lama yang justru judulnya itu udah sangat heboh ya. Mungkin yang anak-anak 90-an udah paham sekali lah tentang Badai Pasti Berlalu. Apalagi lagunya semuanya kayaknya pada tahu ya. Dan memang kita beruntung di judul ini kita bisa pakai lagu aslinya dari filmnya sendiri. Jadi menurut aku sebuah kebanggaan sih. Sebenarnya nggak expect ya, karena memang tadinya tuh mau tahun ini kayaknya mau vakum dulu deh, mau istirahat, apalagi memang lagi pandemi ya. Nggak mau ambil pusing, yang penting jaga kesehatan, karena memang kesehatan justru yang malah nggak bisa dibeli. Cuman justru malah rezekinya lagi ada di tahun ini, jadi kayak it's okay. Dan nggak expect banget kalau kita itu bakalan syuting di Labuan Bajo sebenarnya. Aku dikabarin itu 2 minggu sebelum kita berangkat, Mungkin udah dikabarin 1 bulan sebelumnya, cuman aku pikir, ini belum ada kabar selanjutnya nih. Mereka cuma bilang, Michelle ready buat syuting ini dan lain sebagainya, bla bla bla. Justru aku malah kayak lagi cari-cari skenario film, lagi baca. Aku pulang dari liburan, terus tiba-tiba kayak, Michelle ready buat ke kantor. Aku baru pulang hari ini banget, jadi masih gosong, terus apalagi habis liburan, nambah berat badan dan lain sebagainya. Terus kayak aku mikir, cuman briefing doang. Aku nggak nyangka ternyata udah foto poster dan udah briefing, dan kita bahkan reading hari itu juga. Ini beneran ke Bajo. Aku pikir enggak, ini kita masih foto doang. Kayaknya nggak bakalan ke Bajo deh, mengingat ini bakalan sulit banget medannya dan lain sebagainya gitu. Pasti banyak aspek yang sangat sulit ya kalau mau dijalanin. Dan ternyata memang benar-benar cerita ini tidak bisa disia-siakan saja kalau tidak didukung sama set yang indah, Michelle. Jadi kita akan ke Bajo. Sempet shock, ini beneran ke Bajo, sampai akhirnya kita landing di Bajo, baru yang kayak beneran ya ternyata syuting di Bajo, dan nggak sebentar, dan hampir sebulan. Jadi sebulan di Bajo awalnya sih happy seneng, tapi kesini-sininya baru berasa bebannya yang kayak sekarang tahu kenapa di Bajo syutingnya, karena memang skenarionya berat dan kita harus maksimalin semuanya. Kalau beban tersendiri pastinya ada pressure banget, karena mungkin orang-orang ada beberapa bagian masyarakat yang mungkin mengharapkan kita benar-benar mengilhami dari cerita secara garis besar, sementara kita di sini kan tugasnya sebagai pemain menginterpretasikan skenario yang udah ada dan didukung sama tim penyutradaraan. Jadi emang nggak bisa apa-apa sih, cuman bisa melakukan maksimal di porsinya kita masing-masing. Kembali lagi semuanya kan kerja sama tim. Karena sebenarnya dari secara garis besar yang aku tahu, ceritanya benar-benar diambil dari cerita film yang di tahun 977, hanya saja di millennials kan. Nah, karena itu aku langsung mikir kayak pressure ini bagi-bagi bersama, nggak cuman dipikul sama para pemainnya, tapi juga sama tim penyutradaraannya dan
tim di belakang layar gitu. Apa ya, sebenarnya hal itu tidak memungkinkan ya, tapi lebih ke yang arah pengennya sutradara gimana, pengennya pak produser gimana, dan ini cita-citanya Badai Pasti Berlalu yang seperti apa. Jadi sebelum kita syuting, sebelum kita ke Labuan Bajonya sendiri ada proses reading, terus kita workshop bareng. Jadi ini Michelle, kita nggak bisa samain sama yang tahun lalu ya. Ini kita millennials kan, supaya bisa dinikmati sama banyak segmentasi rakyat, masyarakat nih gitu. Oh gitu Pak, iya jadi kita nggak yang bener-bener plek-plek banget, tapi memang ini bener-bener dibawa fun, dibawa modern ya. Oh gitu, ya udah gitu aja sih. Pokoknya kita sebagai pemain lebih maksimalin aja sih, kayak bimbingan dan arahan sutradaranya maunya gimana. Kamu yang ngefans. Nggak nyangka sih sebenarnya. Kemarin cuma dibilang kayak Michelle fansnya siapa, bohongan ini. Ngefans sama Ariel Noah. Aku nggak nyangka kalau pas special launching justru malah kayak, makanya thank you so much SCTV sudah bikin saya bisa bertemu langsung, bertatap langsung, bahkan sempat berbicara sepatah dua patah kata, bahkan sempat foto bareng pas di balik layar. Jadi memang luar biasa sekali sih kesempatannya. Seneng banget sih karena emang justru ngefans tuh udah dari SD, karena ada lagunya yang Ada Apa Denganmu, itu kan pas zaman aku SD. Itu aku udah seneng. Di satu sisi lebih seneng lagi karena kita share hobi yang sama. Hobi merakit Gunpla, Gundam sih aku bilangnya. Jadi menurut aku kayak jarang banget ada orang yang kayak masih mau effort untuk ngerakit Gundam, ngecat lagi. Dan memang aku juga ajaib sih sebenarnya, kayak aku cewek sendiri, kalau setiap ada di community pasti aku cewek sendiri, aku nggak enak. Tapi aku seneng kalau ada dari teman-teman entertain yang salah satunya juga ikutan seneng ngerakit Gunpla. Apa ya, aku suka Gundam karena ya mereka aja, aku suka aku tuh gaptek, tapi aku seneng yang kayak yang hal-hal yang kayak beyond control gitu loh, kayak kalau apapun yang terjadi sama dunia, kalau ada robot segede itu kayaknya dunia akan baik-baik saja gitu. Mau bareng nggak bikin sama Ariel? Kalau ada kesempatan nggak? Kalau ada kesempatan, dikasih kesempatan mau deh, pengen ngerakit Gundam bareng. Oke, ada.